Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut di video sebelumnya, kita belajar desain PCB menggunakan aplikasi Eagle CAD versi 9.6.1. Yang sebelumnya, di video sebelumnya kita sudah install, kemudian kita sudah mencoba menggambar di skematik. Oke, kali ini di video ini kita akan mencoba merangkai komponen-komponen yang di skematik di sebelumnya untuk kita buat layout PCB-nya di Eagle PCB. Oke, sebelumnya kita buka terlebih dahulu aplikasi Eagle dan kita arahkan ke project yang sudah kita buat. Kita aktifkan terlebih dahulu. Oke, setelah diaktifkan filenya akan otomatis terbuka ya. Ini desain skematik yang ala-ala yang di video sebelumnya kita buat. Kali ini kita akan membuat rangkaian ini ke dalam layout. Nah, untuk tampilan layoutnya pertama akan seperti ini. Ini area yang digunakan untuk PCB-nya. Teman-teman juga bisa dihapus ini untuk lebih memiliki area lebih luas, dan nantinya teman-teman juga bisa bentuk PCB sesuai dengan keinginan teman-teman. Kita hapus dulu aja ya. Nah, otomatis akan backgroundnya akan semua hitam dan tidak ada ukurannya, belum ada ukuran PCB yang akan kita cetak berapa. Nah, ini nanti kita bisa gambarkan garisnya yang dibutuhkan untuk jadi batasan dari PCB kita nanti untuk dicetak seperti apa. Oke, untuk pindah-pindah komponennya tinggal diklik komponennya, pastikan pas dengan ini ya, tanda plus di tengah komponennya, karena nanti kalau teman-teman mencetnya di tanda plus yang R nya ini atau labelnya, nanti dia akan yang gerak akan labelnya, bukan resistornya ya. Nah, nanti kalau nggak pas akan bunyi seperti ini. Jadi pastikan pas baru bisa dipindah. Untuk rotate-nya itu tinggal klik kanan, itu otomatis rotate ya kan, rotate ke kiri dan seterusnya. Nah, ini tinggal kita tata-tata aja sesuai selera. Nah, penataannya monggo mau dibentuk-bentuk seperti apa, atau teman-teman udah punya gambaran layout PCB yang teman-teman punya, baik dari referensi atau yang sudah didesain di skematik dengan baik. Karena ini hanya rangkaian ala-ala, jadi ya kita nanti akan memastikan rangkaian yang kita buat itu sesuai dengan yang ada pada layoutnya ya, sesuai dengan yang ada di skematiknya. Oke, kita tata-tata dulu. Di video sebelumnya juga saya sampaikan dalam penataan seperti ini perlu kebiasaan ya, artinya nanti akan tahu aturan-aturan atau seninya untuk menata lebih bagus dan sesuai, karena di sini letak seninya anak elektronika dalam menyusun komponennya, menyusun layout yang dibuat agar lebih enak di dalam perangkaiannya, enak, dan dalam pembuatannya juga akan lebih enak. Oke, bisa dilihat ya. Jadi ini kita bikinnya seperti ini aja bentuk-bentuknya, nanti kita sesuaikan untuk layoutingnya. Kemudian ini ada pelabelannya. Untuk penaruhan pelabelan ini usahakan tidak bertumbukan dan tidak mengenai
gambar dari komponennya ya. Misalkan seperti ini di R1 ini, nah ini dia bertumbukan, nah ini tidak sesuai aturan sebetulnya, maka kita sesuaikan, kita bisa taruh di bawahnya seperti ini. Nah, ini kita tata seperti ini. Ini masalahnya juga disesuaikan, kalau pengen di tengah semua bisa ditaruh di tengah semua. Dalam pelabelan ini juga ada aturannya ya teman-teman, jadi tidak asal naruh. Artinya karena di labeling seperti ini, nanti label ini juga bisa kita cetak untuk kita taruh di PCB nya, sehingga nanti PCB nya lebih terlihat rapi, dan untuk pemasangan komponennya juga nggak riweh. Nah, untuk komponen yang tipikal yang besar seperti ini, label boleh ada di dalamnya. Yang terpenting adalah tidak bertumbukan dengan garis-garis gambar komponennya seperti itu. Oke, selanjutnya kita lanjut untuk bikin rodnya. Jadi rodnya ada di sebelah sini ya, rod air wire. Ini kita klik aja. Kemudian kita bisa pilih layers yang di atas ini. Ini untuk ketentuan-ketentuan di atasnya nanti kita akan ada materinya sendiri ya. Untuk menentukan layersnya, ini tinggal klik layersnya, kita pilih yang top atau bottom, itu tergantung dari teman-teman. Kalau untuk dasar terlebih dahulu kita pakai yang bottom. Nah, ini ada standar-standarnya ya, jadi mau seperti apa. Nah, ini untuk nantinya pergerakan layer routingnya ya, ada yang siku, ada yang 45 derajat, ada yang lurus, ada yang sedikit bengkok, ada yang berbengkok, bahkan ada yang berliku ya. Nah, kita pakai aturan aja yang umumnya dan standarnya ya, kita pakai yang 45 derajat. Kemudian ini ada tebalnya kita standarnya. Jadi kalau kita mau coba bikin PCB untuk pemula, paling tidak kita pakai ukuran di 32 atau 40. Kalau 24 atau 20 itu bisa, cuman kalau nanti kita masuk ke tahap penyetaan untuk secara manual mungkin akan sedikit mengalami kesulitan. Maka dari itu untuk sekedar untuk pemula kita bisa pakai 32 atau 40. Dan untuk ukuran-ukuran seperti itu ada standarnya ya teman-teman, jadi nggak asal pakai. Misalkan untuk garis power atau tegangan supply-nya itu tidak boleh di bawah dari 24 misalkan, atau tidak boleh di bawah dari 20 tuh. Kalau sinyal kayaknya masih boleh di 20, tapi kalau untuk tegangan paling mentok paling di 24. Dan itu pun tegangannya tergantung ukurannya berapa volt. Kalau misalnya voltasenya besar, kemudian ampernya juga besar, nah kita pakai 24, PCB nya bisa jebol, tembaganya nanti bisa kebakar karena penghantarnya cuma kecil, jadi butuh penghantar yang lebih besar. Ini aturan-aturan seperti itu nanti kita bahas lebih dalam lagi di dalam materi. Kemudian ini ada via-nya. Via-nya itu fungsinya untuk nanti jumper ya, kalau kita pengen mengendaki adanya jumper. Nanti cara bikin jumpernya kita juga coba. Dan drill, nah ini lubangnya drillnya mau berapa, ini disesuaikan dengan kebutuhan dari teman-teman. Ini ada 13 sampai dengan besarnya 39. Nanti kesesuaiannya ini tergantung dari kebutuhan dari teman-teman untuk jumpernya. Yang kita bisa pakai yang 2 mili aja, sekitar 21 diameternya. Karena ini 21 ya harus lebih besar ya, kita pakai 43 aja. Ini hanya contoh, nanti teman-teman juga bisa disesuaikan dengan kebutuhannya dan kemampuannya, kira-kira bisa dilakukan atau tidak. Nah, untuk routingnya, nah ini garis-garis kuning ini adalah garis-garis bantu yang kita dapat dari skematik yang sudah kita buat. Nah, jadi skematik ini kemudian kita generate ke board, ke layout. Nah, ini akan membantu kita untuk mempermudah kita dalam pembuatan layout di
PCB dengan aplikasi GEL ya. Jadi mempermudah nanti kita untuk menghubung-hubungkan karena sudah ada garis bantunya. Nah, sebetulnya kita juga bisa bikin layout ini secara langsung tanpa harus garis bantu. Nah, cuman ya, pastinya nanti harus hafal atau paling tidak harus lihat juga referensinya untuk disesuaikan dengan layoutnya. Makanya penggambaran skematik itu difungsikan juga untuk nanti membantu dalam proses layouting di aplikasi GEL. Kemudian kita masuk ke root, tinggal klik aja kakinya, satu kaki yang dibutuhkan. Nah, tinggal tujuannya kemana. Nah, garis bantu ini akan membantu kita untuk ngerti ini arahnya kemana dan kemana. Nanti akan sering bunyi-bunyi seperti ini. Nah, ini hanya sebagai notification ya kalau sudah terhubung. Kita coba asal-asal dulu. Dan nanti di setiap rootnya ini akan ada label dari garisnya ya. Jadi penamaan garis ini juga seperti yang kemarin kita di video sebelumnya itu ada L2. Ini yang kita sudah buat nanti kan bakal terhubung dengan potensio misalkan. Nah, ini otomatis di layoutnya nanti labelnya akan berubah namanya sesuai yang kita kasih namanya. Dan ini oke, ini akan saya contohkan cara buat jumper ya. Jadi tinggal lurus saja. Nah, terus seperti ini. Kemudian klik layersnya, ambil yang pindah yang top. Nah, nanti akan muncul via seperti ini. Nah, kalau ini dirasa masih terlalu kecil, diameternya teman-teman bisa perbesar. Diameternya 5 mili ya, taruh. Nah, nanti akan muncul line topnya, line merahnya, kita taruh dan kita rubah lagi ke bottom. Nah, ini kita sudah berhasil untuk membuat jumpernya. Nah, ini silahkan dilanjut, kita akan lanjut ya. Nah, untuk pembuatan jumper, jadi pemasangan jumper itu ada aturannya juga, dimana jumper itu tidak boleh harusnya tidak melewati komponen. Jadi kalau misalnya kita bikin jumpernya seperti ini tidak sesuai dari aturannya. Walaupun bisa, cuman kalau kita dalam nanti proses produksi atau untuk kita jual belikan ya, aturan yang seperti ini itu sebaiknya dihindari atau sebaiknya tidak ada, karena ini juga tidak boleh seperti ini. Jadi jumper itu harus di luar dari komponen ya, jauh dari komponen, jadi tidak pas di komponennya. Nah, kalau kayak gini gimana cara hapusnya? Nah, ini tinggal kita pilih wrap up. Nanti kita hapus, disesuaikan aja. Oke, kita bisa root yang biar sesuai aturan dalam pemasangan jumper. Nah, ternyata ini nggak usah pakai jumper juga bisa nih. Misalnya seperti ini. Ini pemasangan jumper tuh harus seperti ini, jadi tidak di atas komponen atau di tengah-tengah komponen ya, tapi lurus, dan harus lurus ya, tidak boleh bentuk miring. Jadi untuk bikin jumper pastikan juga lurus, jangan sampai ketika kita pengen bikin jumper, misalkan saya contohkan untuk jumper yang kurang baik juga, ternyata jumpernya miring. Nah, miring seperti ini. Jumper yang miring seperti ini tidak boleh dalam aturannya ya. Tapi misalkan teman-teman mau membuat yang karya-karya
cuman hanya seputar buat seni-senian aja boleh, cuman dalam aturannya di layout itu dalam pembuatan jumper yang miring kayak gini tidak diperbolehkan, apalagi yang nekuk-nekuk seperti ini. Nah ini nggak boleh, kecuali kalau kita sudah double layer ya, menggunakan PCB double layer mungkin bisa saja, tapi kalau untuk jumper yang ini tidak sesuai aturan. Jadi kalau jumper itu harus lurus, jadi jumper itu harus lurus dan tidak kena komponen dan tidak pasti kaki komponen atau di label komponen seperti ini, karena nanti ini kan akan dikasih komponen di atasnya. Nah, nanti komponennya akan bertabrakan dengan jumpernya. Nah ini sebaiknya tidak dibuat seperti itu. Nah kemudian dalam penjamperan juga itu ada yang boleh dijamper dan ada yang tidak boleh dijamper. Tidak semuanya bisa kita jumper ya. Jadi kalau misalkan kayak supply seperti ini, apalagi ground ya, ground itu sebaiknya tidak dijumper karena nanti juga akan mempengaruhi di rangkaiannya. Jadi lebih baik yang dijumper itu misalkan sinyal-sinyal seperti ini, atau yang bukan dari power ya, misalnya 5 volt atau ground, itu sebaiknya dihindarkan. Ini ada aturan-aturannya juga, jadi dalam pembuatan juga perlu diperhatikan aturannya. Walaupun wah seperti ini bagus, tapi keindahan itu juga perlu diiringi dengan aturan seperti itu. Selanjutnya ini kita bisa bikin kotaknya ya, ini besar, kita bisa kecilkan. Kita bisa, ini namanya, nah ini Ratsnet ya, itu untuk menggabungkan ground-groundnya jadi satu di PCB nya. Ini ada polygon pur, ini untuk menentukan solid. Kalau solid seperti ini, kalau heads nanti akan kotak-kotak seperti ini. Spacingnya bisa diatur, isolatnya, ranknya bisa diatur semuanya. Ada cut out kayak gitu. Solid, nah kita pakai yang solid aja. Isolatnya itu jarak dengan komponennya ya, jadi jarak dengan via-vianya ini. Nah nanti akan jaraknya roughness-nya dengan line-nya yang lainnya itu kita buat 24 biar tidak terlalu dekat nantinya ground dengan 5 voltnya atau dengan sinyal-sinyal yang lainnya. Nah ini semua bagian di sini ground ya. Nah ini sudah selesai, sudah jadi. Nah ini untuk pembuatan PCB nya akan seperti ini. Dan ini kalau misalnya sudah selesai seperti ini, kita bisa lakukan printing. Jadi mau ngeprintnya layout ini, kita tinggal pilih layersnya dulu. Layers, kita pilih yang preset bottom. Nah, ini yang bottomnya aja. Teman-teman juga bisa milih kalau misalkan mau yang di print out topnya juga bisa.
untuk nanti bagian PCB ya, bagian atasnya PCB untuk ditempelin stiker komponen-komponennya, kaki komponennya juga bisa, dan jumpernya ya. Dan kalau bottom ya bagian bawahnya aja. Ini dia nanti bisa tinggal print. Ini printnya ya, filenya nanti seperti ini. Nah, ini bisa ditentukan dari top left ditaruh di mana, top center, top right, left, top center, mau di bottom mau di center. Nah, itu tergantung selera teman-teman yang lainnya. Kemudian nggak usah di mirror, rotate nggak usah. Nah, kita pilih black dan solid, jadi biar nanti kalau teman-teman mau print langsung di kertas foto untuk dilakukan penyetaan atau di media yang lain untuk dilakukan penyetaan itu bisa langsung. Tapi kalau mau lewati fase editing dulu biar banyak, itu juga bisa. Nanti kalau biasanya kalau saya nanti ini saya ambil terus saya cut, terus saya edit, terus ditaruh banyak, di copy banyak biar dalam satu kertas bisa nge-print lebih banyak lagi. Nah itu untuk video kali ini di desain layout ya, dari skematik yang sudah kita buat, terus kita bikin layoutnya sampai kita nyoba ngeprintnya. Untuk video selanjutnya nanti kita akan membahas tentang lebih dalam lagi, baik dari skematik sampai dengan layout sampai dengan bab di printnya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.